Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aprillinda Aziz. NPM saya 2075676 dari kelas 1C Perjalanan Wisata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tanda keimanan. Yang pertama, yaitu ada 10 ciri-ciri tanda keimanan. Yang pertama, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Quran Surat Al-Mu'min ayat 23. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini syahih. Yang kedua, senar mendengar bacaan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Rasulullah mengatakan, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat buah jeruk yang manis, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya ibarat buah kurma, rasanya enak dan manis tapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka ibarat minyak wangi, baunya harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah kamarogan, rasanya pahit dan baunya busuk. Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, menunaikan zakat. Orang-orang beriman hendaknya menunaikan kewajiban dan ibadah yang terkait harta ini dengan ikhlas dan membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Selanjutnya, meneladani Rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga atau surga. Selanjutnya, tawakal. Orang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, maka itulah orang-orang yang beriman imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya, punya akhlak yang baik. Orang beriman tidak mungkin memiliki akhlak yang buruk, karena dirinya akan selalu meneladani Rasul yang berakhlak mulia. Abu Darda meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. At-Tirmizi tahun 2002. Selanjutnya, selalu bersyukur. Seseorang yang sedang ditimpa masalah, baik maupun buruk, akan membuat dirinya selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Materi yang kedua yaitu hakikat manusia. Dalam Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan disebutkan dalam ayat berikut, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus.
yang kedua sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran disebut juga dengan kata Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan, adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang ketiga sebagai Khalifah Allah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Telah disebutkan dalam surat As-Sad ayat 26 yang berbunyi, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Yang keempat sebagai Bani Adam. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 26 sampai dengan 27. Yang kelima sebagai Al-Insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hud yang berbunyi, "Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut dari kepadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih." Quran Surat Al-Hud ayat 9. Yang keenam sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar. Manusia disebut sebagai makhluk biologis karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya, sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sebagai hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan oleh Allah agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Materi ketiga yaitu konsep keimanan. Keimanan sering disalahpahami dengan kata percaya. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam, sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya dialami oleh kejadian-kejadian dan kondisi alam, sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini. Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau persangkaan, tetapi harus melalui ilmu atau pemahaman. Akhlak terpuji dalam Islam disebut sebagai akhlak mahmudah. Beberapa contoh akhlak terpuji adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadu, istiqomah, dan lain-lain. Sebagai umat Islam, kita mempunyai suri tauladan yang perlu dicontoh atau diikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna. Tahap dan tingkatan iman serta keyakinan. Yang pertama, dibenarkan di dalam kolbu, keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan. Yang kedua, diikrarkan dengan lisan atau menyebarkan kebenaran. Yang ketiga, diamalkan. Seseorang dinyatakan iman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu dengan suatu keyakinan. Karena itu, iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Akidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam agama Islam. Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan atau amal. Seseorang dipandang sebagai muslim atau bukan muslim. Seseorang muslim atau bukan muslim tergantung pada akidahnya. Apabila ia berakidah Islam, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan bernilai sebagai amaliyah, seseorang muslim atau amal soleh. Apabila tidak berakidah, maka segala amalnya tidak memiliki arti apa-apa.
kendati pun perbuatan yang dilakukan bernilai dalam pendengaran manusia. Akidah Islam atau iman mengikat seorang muslim, sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan pada ajaran Islam. Terima kasih. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.